Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilakan Mbak Yati untuk berbagi bersama kita sore hari ini. Silakan Mbak Yati. Terima kasih Bapak Moderator. Ya, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Mestinya saya ngomongnya ada panjang dikit tuh, kan sekarang ini. Salam sejahtera, Om Swastiastu, apalagi tuh, salam kebajikan, ya, macam-macam. Tapi selamat sore aja ya, boleh ya? Oke. Saya hari ini akan bicara dengan sesuatu yang sangat mengena dengan saya sendiri, karena saya adalah seorang caregiver sampai saat ini. Karena caregiver itu bisa untuk orang tua, bisa juga untuk suami atau istri, anak, bahkan orang lain barangkali itu juga bisa kita menjadi caregiver. Dan selama ini yang selalu dibicarakan itu adalah bagaimana yang perlu di-care itu perasaannya dan sebagainya. Padahal caregiver itu yang kemungkinan 70% dari caregiver itu yang full time caregiver itu 70% itu bisa menderita penyakit atau penyakit yang parah atau mengalami gangguan ya. Karena dia terus-terusan ngurusin orang, kadang-kadang tidak mengurus diri sendiri. Makanya topik hari ini adalah menata hati seorang caregiver. Ya, selanjutnya. Lanjut. Ya, kayak ini. Bagus ya, cantik ya, bunga-bunganya segala ya, demen saya. Dibikinin sama teman. Apakah family caregiver? Ini kita bicara tentang family caregiver, yaitu caregiver yang punya hubungan keluarga dengan anggota keluarganya yang membutuhkan perhatian khusus. Jadi yang saya bicarakan di sini itu adalah caregiver, bukan caregiver profesional. Sekarang itu banyak sekali caregiver profesional yang memang bekerja untuk melakukan tugas sebagai caregiver secara profesional. Tapi yang saya sebut di sini menata hati ini terutama adalah caregiver yang datangnya ya dari keluarga sendiri. Selanjutnya. Ini udah, siapa saja yang jadi family caregiver kan udah ya, istri atau suami yang mengurus pasangan dan sebagainya. Tentu yang paling baik kalau mau menjadi family caregiver, karena gini, kadang-kadang memang mau di awal-awal, lalu sesudah menjalani kok, aduh capek hati gitu loh, capek hati, gimana ya, mau stop kok kayaknya nggak enak gitu, siapa lagi yang ngurusin, jadi ada di situ tuh tetap ada kasih sayang, tapi lalu kemudian makin lama, menurut cerita seorang teman saya itu menggerogoti hati gitu loh. Kalau tidak dikeluarkan, maka beberapa teman itu saya ajak ngobrol dalam suatu diskusi di antara sesama caregiver supaya merasa bahwa I'm not alone in this matter. Kita tuh sama-sama punya perasaan yang sama dan bagus dikeluarkan gitu kalau ada unek-unek gitu ya. Jadi memang yang paling baik adalah menjadi family caregiver itu berdasarkan perasaan kasih sayang. Jadi karena saya sayang, karena saya sayang sekali sama yang saya urus ini, karena dia punya arti besar untuk diri saya, maka saya bersedia menjadi family caregiver. Tapi ada juga yang menjadi caregiver karena adanya norma di dalam budaya kita bahwa paling baik itu adalah apabila kita mengurus keluarga kita sendiri, terutama orang tua dalam hal ini. Jangan berikan kepada nurse atau apa gitu. Jadi ada norma, bukan cuma agama, tetapi juga di dalam budaya timur, yaitu kitalah yang wajib, ada kata wajib di sini, mengurusi keluarga kita sendiri. Lalu kemudian ada juga yang menjadi family caregiver karena nggak mampu bayar caregiver profesional dari yayasan. Atau adanya obligasi, maksud obligasi itu, obligasi psikologis, adanya rasa bersalah barangkali kalau saya nggak urus gimana ya. Satu lagi social obligation, apa omongan orang ya kalau saya nggak urusin keluarga saya sendiri, misalnya seperti itu. Lalu ada juga karena rasa nggak puas, ada professional caregiver
lalu kita lihat terus gimana ya dia ngurusin, nggak cocok nih saya. Jadi ada rasa tak puas juga, dan ini masuk di dalam obligasi dalam hal ini. Karena yang paling penting sebetulnya adalah kita mengurusi keluarga kita itu berdasarkan perasaan kasih sayang. Itu yang paling baik memang. Tapi tidak semua orang bisa masuk ke sini. Ya, selanjutnya. Memang kemampuan caring itu berbeda-beda. Ada yang mampu kuat bertahan karena dasarnya kasih sayang itu. Jadi setiap kali mau rasanya udah stop deh, kita panggil aja caregiver profesional. Tapi lalu kemudian nggak bisa nih kalau kayak gini nih. Saya mesti saya sendiri, karena kalau keluarga yang mengurusi, menurut orang ini pada dasarnya itu kan kasih sayang. Saya sayang sama dia. Lalu kemudian ada yang nggak mampu bertahan mengelola hati, dan ini menurut saya nggak ada salahnya juga kalau sampai dia tidak mampu bertahan mengelola hatinya, mengurusi orang yang dia sayang ini, ya begitu. Ya, selanjutnya. Sebetulnya caregiving ini adalah proses yang dinamis, berubah-ubah terus, mengikuti perubahan di dalam keluarga. Pada awalnya oke, lalu kemudian terjadi masalah keuangan, finansial, dan sebagainya, jadi berat sekali untuk melakukan caregiving. Atau kita caregiver, lalu kita sendiri kena misalnya COVID, lama mesti di rumah sakit, tidak bisa ketemu dengan yang kita urus itu dan sebagainya. Bukankah itu menjadi berubah-ubah, dan proses ini dinamis sekali dan sesuai juga kebutuhan individu yang diurus. Jadi individu yang kita urus itu, keluarga yang kita urus itu kadang-kadang kan tidak menunjukkan perbaikan atau malah sudah hampir mencapai final gitu, begitu. Yang tadinya oke sekali, tadinya misalnya masih senang bercanda, ketawa-ketawa dan sebagainya, makin lama makin menutup diri. Ini adalah salah satu ciri dari Alzheimer. Makin lama makin menutup diri, tidak mau ngomong dan sebagainya. Bukankah itu suatu perubahan-perubahan yang bisa juga menyentuh perasaan si caregiver? Ya, selanjutnya. Nah, apa sih perubahan-perubahan itu? Antara lain menyangkut kapasitas fisik dan mental dari kita yang sebagai caregiver. Ya, bagaimana hubungan di antara caregiver dengan yang kita care. Ya, lalu kemudian ada gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Aku tadi sudah bilang, misalnya caregivernya kena COVID atau ada masalah di dalam keluarga caregiver. Lalu kemudian dukungan. Nah, ini yang paling penting sebetulnya, apabila kita mengurusi orang tua kita itu perlu banget dukungan sosial dalam keluarga besar sendiri. Jadi maksudnya penting sekali untuk saudara-saudara, kakak, adik, sepupu dan sebagainya yang juga care sebetulnya kepada yang sakit atau yang mengalami masalah ini, perlu dukungan sosial mereka, karena si caregiver ini nggak bisa sendirian dalam hal ini. Ini yang disebut dengan usaha mendapat dukungan sosial untuk menata hati si caregivernya sendiri. Karena dia sebetulnya butuh banget dukungan sosial ini. Dan banyak terjadi pada klien saya itu adalah dukungan sosial itu tidak didapat oleh si caregiver ini dari keluarganya, antara lain ya kalau misalnya memang tidak tinggal di dalam satu kota, kita bisa mengerti di luar negeri kayak atau di kota lain yang susah sekali. Tetapi ada juga di antara keluarga ini yang menjadi bahasanya Pak bukan tidak care, tidak ada concern kepada si saudara yang menjadi caregiver ini, yang kemudian merasa aduh saya kok sendirian ya kayak begini nih. Ya, selanjutnya. Sebetulnya family caregiver itu mengandung dua macam beban. Pertama, beban yang objektif, yaitu tadi, misalnya soal keuangan. Contoh misalnya mengurusi orang tua yang tinggal sendiri, dan ini beban objektif dalam soal keuangan ini, bagaimana caranya supaya seluruh keluarga itu bisa chip in, bisa juga bantu
dalam soal keuangan ini. Lalu kemudian misalnya beban lain adalah aktivitas di dalam keluarga, mungkin menjadi caregiver itu jadi tidak bisa pergi, saya pakai bahasa Indonesia yang hebat sekali nih, tamasya misalnya kemana gitu, karena harus mengurusi keluarga ini. Lalu juga beban objektifnya itu mungkin pertemanan tidak bisa seperti dulu-dulu karena waktunya habis untuk mengurusi yang perlu di care ini tadi, liburan dan lain-lain ini agak susah. Nah, beban yang lebih berat sebetulnya adalah beban subjektif. Itu menyangkut pada diri si caregiver itu. Bagaimana reaksi emosionalnya, ada rasa marah, ada masa sedih, malu, bersalah, kecewa, kenapa kok cuman keluarga saya yang mengalami masalah ini, sedang saya itu mestinya bekerja dan sebagainya. Jadi ada reaksi emosional, melihat juga, ini yang terutama, perubahan kepribadian, penurunan fungsi kognitif dan fisik pada individu yang diurus. Kasih contoh saja, misalnya mereka-mereka yang penyintas, penyintas kanker misalnya itu, dan tergantung letak di mana kankernya, atau penyintas stroke, itu susah sekali untuk kita berpikir bahwa alhamdulillah mudah-mudahan ini akan membaik lalu sembuh. Jadi ada gangguan-gangguan atau penyakit yang tidak mungkin untuk sembuh. Bahkan yang diberikan oleh caregiver family caregiver ini adalah lebih merupakan paliatif ya. Jadi mempersiapkan yang sakit dan mempersiapkan diri sendiri ini untuk menerima pada suatu saat we have to say goodbye kepada yang sakit. Tapi bisa juga loh, we have to say goodbye to ourselves karena kitanya mungkin nggak kuat gitu ya, bisa juga kan. Jadi subjektif ini sangat mengganggu buat si caregiver itu. Karena kalau yang objektif itu kan bukankah masih bisa dibicarakan dengan seluruh keluarga, bagaimana jalan keluarnya gitu. Tapi kalau subjektif ini kan kita sendiri, saya mengatakan caregiver itu sekarang lebih baik kita sendiri gitu ya, supaya lebih enak gitu. Itu kan susah karena tidak bisa juga. Jadi ada juga caregiver yang tidak mau misalnya curhat, entah apalagi kepada keluarga, ada gengsi barangkali, tapi juga kepada teman-teman juga susah untuk curhat. Lalu kalau disuruh ke psikolog, masa gue ke psikolog sih, misalnya gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada istilah di dalam buku perkembangan yaitu hidden victim. Jadi caregiver ini masalahnya dia adalah tidak mengantisipasi bahwa menjadi caregiver itu beban mentalnya berat. Dan ini tidak bisa dibicarakan juga dengan orang lain mungkin. Jadi si caregiver ini menjadi hidden victim. Keluar kelihatannya oke-oke saja, apalagi kepada keluarga dekat, nggak bisa untuk bilang, aduh saya kok capek ya, saya capek ngurusin ibu atau mengurusin bapak nih, buat sekali-kali ganti dong gitu misalnya. Susah untuk bicara seperti itu karena ada gengsi. Kenapa di dalam rapat keluarga sebelumnya itu sudah dibicarakan dan si caregiver menunjuk tangan bilang ya saya bersedia. Jadi ini yang merupakan hidden victim. You cannot see it from outside bahwa dia itu menderita. Kecuali kalau dia mau keluarkan perasaan-perasaannya ya. Jadi dia menjadi hidden victim, victim yang tidak kelihatan. Ya, seterusnya, maaf sambil minum ya. Sebetulnya sasaran seorang family caregiver itu, sesudah saya tanya juga kepada beberapa klien, satu, sasarannya itu adalah membantu agar supaya yang kita care ini tidak menjadi tergantung. Sedapat mungkin berusaha membantu supaya tidak menjadi tergantung dengan melatih misalnya untuk segala keperluannya sendiri itu sedapat mungkin dilatih untuk bisa sendiri. Lalu juga untuk mengurangi kecepatan kemunduran perilaku dan bekerja sama dengan individu yang dibantu untuk mengelola perilaku adaptif yang masih ada.
ini susah apabila yang kita urusin itu adalah orang yang mulai pikun, demensia, atau malah sudah menderita Alzheimer. Susah sekali karena kemundurannya itu sudah jelas dan tidak bisa balik lagi ke masa sebelum menderita misalnya penyakit Alzheimer ini. Tapi tidak boleh sebagai seorang caregiver itu untuk stop di situ, udah capek ini toh akhirnya gimana gitu. Saya yakin caregiver yang penuh kasih sayang ini akan berusaha sedapat mungkin kalau di dalam menjelang masa-masa paliatif ini kan soalnya, bahwa si yang kita urus itu bisa tetap merasa senang, bisa tetap walaupun kadang-kadang hilang itu ingat kepada yang lain-lain misalnya gitu. Yang penting dia itu merasa nyaman dan sedapat mungkin ya dia bahagia menjalani hidupnya, sisa hidupnya. Ya, selanjutnya. Ini adalah gaya coping caregiver. Yang satu konfrontasi. Jadi dia mengkonfront kalau misalnya orang yang diurus ini melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, langsung dikonfront, marah-marah atau bilang, itu sih sudah saya bilang kan, Anda itu atau Bapak, Ibu mundur loh, udah mundur nih kelihatan. Padahal itu sebetulnya untuk orang yang demensia itu sangat tidak senang mendengar kata-kata kamu itu mundur, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah tidak mengakui atau denial. Denial itu misalnya enggak, saya enggak susah, saya enggak apa-apa kok, benar-benar saya enggak apa-apa. Saya ikhlas, saya betul-betul menyayangi ibu atau bapak kita ini gitu. Padahal di dalam menderita, ya. Jadi denial pada dia. Atau menghindar tiap kali dijak ngomong sama orang lain yang aku lihat kok kamu kayaknya susah ya. Enggak lah. Yuk ke sana dulu yuk. Yuk kita masak dulu yuk. Misalnya seperti itu. Itu gaya copingnya caregiver. Ya, selanjutnya. Ini yang saya katakan. Jadi apabila ada rasa tak nyaman, ya, lebih daripada sekedar rasa nggak seneng atau apalah ya, lalu mengarah kepada menderita stres. Jadi ada beberapa tanda-tanda stres pada caregiver yang mestinya diketahui juga oleh para caregiver. Biasanya tidur begitu ketemu bantal, nyes sudah bisa tidur. Tapi pada mereka yang punya stres ini sulit tidur. Bukan cuma sulit tidur karena dia menderita diabetes jadi ke WC terus, bukan itu. Tetapi memang sulit tidur karena macam-macam yang ada di kepalanya. Atau yang mengarah kepada depresi, gangguan pada caregiver ini adalah lalu kemudian inginnya tidur terus malah ya. Tidak mau bangun atau tidak berusaha untuk bangun sama sekali. Berat sekali untuk bangun. Yang kedua adalah bangun pagi itu sudah merasa tidak enak. Jadi kan biasanya tuh kalau bangun pagi itu senang sekali melihat matahari, lalu kemudian di luar jendela ada tanaman-tanaman yang enak, itu biasanya senang banget, lalu kemudian sudah membuat rencana mau begini, mau begitu, tapi bangun pagi itu kok kayaknya gloomy, di luar itu kok gelap sekali, padahal enggak, itu misalnya. Jadi bangun pagi dengan merasa khawatir dan sangat tidak enak. Ya. Lalu kemudian naik atau turun berat badan. Jadi stres itu bisa mengganggu pola makan, either naik makan melulu karena makanan itu memberikan rasa nyaman dan aman pada diri si caregiver, atau turun berat badan karena tidak ada nafsu makan sama sekali. Walaupun dia tahu bahwa dia harus tetap menjaga berat badannya demi kesehatan. Orang yang tidak pernah ngopi, sekarang lalu kemudian ngopi. Ngopi bisa 8 gelas sehari, misalnya seperti itu. Atau kalau di luar itu memang banyak minum alkohol. Ya, tapi yang jelas itu pola minum juga berubah. Nah, yang satu ini bisa mengganggu bukan cuma dirinya yang merasa kesal, karena kok saya jadi begini, misalnya. Dan tidak juga hanya mengganggu orang yang kita urusi, tetapi
ini mengganggu juga sekelilingnya, ya secara sosial kepada teman-teman atau keluarga lain, cepat marah, cepat tersinggung, nggak tahu apa-apa, menangis. Bukan karena nonton film Korea ya, menangis itu, tapi ya itulah cepat marah, baru sebentar ditanya, misalnya, Bu, misalnya begitu, pembantu tanya, apa? Gayanya itu sudah seperti itu, cepat marah sekali. Lalu perubahan dalam pemenuhan kebutuhan fisik untuk mereka-mereka yang masih punya kebutuhan seksual dan sebagainya, ini dapat menyusahkan karena mungkin libido sudah tidak ada lagi, ya. Sukar konsentrasi dan atensi, ya itu kalau diteruskan sukar konsentrasi dan atensi ini bisa lalu kemudian menyebabkan sebagai ciri dari demensia juga. Jadi sukar sekali konsentrasi sebagai contoh dan atensi, ya, termasuk di situ cepat sekali lupa, ya, di mana ya ketemu orang mukanya kenal tapi namanya siapa, misalnya seperti itu. Lalu untuk memasak nasi goreng saja misalnya, biasanya cing cing cing, oke, tapi ini habis apa yang belum masuk ya, apa sudah aku kasih bawang merah belum ya, misalnya seperti itu. Dan atensi cepat sekali pindah, ya, lelah berkepanjangan, ya, dan bukan karena long COVID, maaf, lelah berkepanjangan, jadi sebentar-sebentar capek, padahal nggak ngapa-ngapain, tidak sabar, tuh masuk ke situ kan, cepat marah, tersinggung, tidak sabar, dan ini dia, kalau tanda-tanda stres ini makin lama makin parah, maka yang terjadi adalah depresi. Dan kalau depresi itu sudah berat, insya Allah tidak dialami oleh kita-kita semua. Depresi yang berat itu kalau sudah menjadi psikosa, maka dia dapat mengarah ke arah bunuh diri. Itu yang tidak kita inginkan sebetulnya, ya. Jadi ini tanda-tanda stres bukan cuma pada caregiver, tapi banyak caregiver yang mengalami hal ini, karena ini tanda-tanda stres yang bisa menjurus kepada stres yang lebih berat. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini khusus untuk mereka yang bekerja atau melakukan aktivitas mengurusi orang lain, ya. Jadi ini burnout ini bisa juga dialami oleh misalnya nurse, suster-suster yang kerja di rumah sakit COVID, misalnya gitu, lalu atau rumah sakit biasa juga bisa mereka. Lalu kemudian burnout itu juga bisa terkena pada caregiver juga bisa. Jadi stres yang berkepanjangan, tidak ada penyelesaiannya, ini bisa menyebabkan burnout. Kalau burnout itu yang terjadi adalah lelah fisik dan lelah psikis. Capek aja, bangun pagi-pagi sudah capek, tidak melakukan apa-apa ya capek juga, gitu ya. Dan terutama lelah psikis. Yang paling susah itu, lelah psikis itu adalah susah untuk dijelaskan kepada orang lain karena ada rasa gengsi atau masa sih saya seperti ini misalnya gitu. Tapi saya memang benar-benar lelah saya ini gitu, tapi tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Itu menyebabkan burnout karena terus-terusan terjadi jangka panjang stresnya, dan melihat individu yang diurus itu lama-lama hanya melihat sebagai apa ya, ya udah kayak pasien atau orang yang mesti diurus. Susah sekali untuk balik kembali melihat individu yang diurus itu sebagai orang yang ada hubungan kasih sayang dengan caregiver. Jadi kalau sudah burnout, individu yang diurus itu seperti kalau di rumah sakit itu pasien nomor sekian. Jadi namanya pun lupa atau sininya kosong benar caregiver itu. Jadi dia ngelihatnya sebagai orang yang tidak ada hubungannya dan sakit, saya harus urusin, seperti itu. Sampai kadang-kadang kalau burnout itu tak punya perasaan, baal rasa kalau saya katakan, kosong. Misalnya dipanggil-panggil oleh ibu atau ayah yang apa namanya itu, Alzheimer atau udah lupa banyak. Saya mau pipis, misalnya seperti itu. Nggak ada perasaan, diem aja udah. Nah ya udahlah bodo amat, dan seperti itu. Itu sudah burnout. Dan yang buruk juga dari stres berkepanjangan yang burnout adalah kita
self neglect, kita tidak mengurusi diri kita sendiri. Ya, itu salah satu hal yang mesti difikirkan mengenai stres pada caregiver. Ya, selanjutnya. Nah, sebenarnya tanda-tanda stres berat itu berkembang secara bertahap. Jadi tidak blek bangun pagi terus kok kosong ya, nggak seperti itu. Karena dia bertahap berkembangnya. Dan tidak seringkali, saya bilang nggak semua orang sadar, tapi nggak semua orang juga tidak menyadari, tapi kebanyakan karena berkembangnya secara bertahap, tidak disadari oleh family caregiver ini. Ya. Dan ini berat nih kalau sudah seperti ini, karena dia sudah tidak menyadari bahwa ada tanda-tanda stres yang dia alami dan mungkin sudah mengarah kepada burnout. Ya, selanjutnya. Nah, bagaimana sih teknik buat menata hati? Satu, selalu harus bersyukur. Mensyukuri kesempatan bahwa kita masih bisa mengurus, masih bisa membantu keluarga yang membutuhkan perhatian khusus ini. Dan biasanya pada klien saya yang diurus sudah meninggal itu datang dengan menangis dan sebagainya. Kenapa ya aku tuh kok nggak lebih sabar? Kenapa aku nggak ngurusinnya dengan ikhlas dan sebagainya? Karena sesudah dia pergi, kehilangannya berat sekali, ditambah dengan rasa bersalah. Nah, itu makanya sebelum itu lebih baik kita mensyukuri kesempatan. Kita masih bisa kesempatan ngurus loh. Masih sempat membantu keluarga yang membutuhkan perhatian khusus ini. Supaya jangan sampai sesal kemudian tak berhingga atau gimana ya kata-katanya itu ya, tentang sesal kemudian itu. Nah, selalu coba tegakkan batasan untuk ekspektasi yang tidak realistis. Misalnya mulai mengurusi keluarga yang sakit itu dengan perkataan, pasti dia bisa sembuh, pasti dia bisa balik lagi seperti semula. Padahal gangguan yang dialami terutama pada yang sudah lansia itu adalah pikun, demensia yang sampai kepada Alzheimer. Karena kalau Alzheimer itu sudah tidak bisa lagi kita itu akan terus jalan ke arah akhir berhubung itu suatu penyakit. Jadi kalau Alzheimer itu bukan sekedar pikun biasa, tetapi itu penyakit ya. Kalau pikun biasa itu dimulai misalnya dengan lupa tanya kepada caregivernya, tadi aku belum dikasih obat ya, padahal sudah dikasih. Jadi caregivernya tuh mula-mula tuh nggak nanya melulu kayak gini ya, tapi lama-lama menjadi marah karena dia sudah menetapkan jadwal makan obat dan sebagainya itu sudah jelas, tapi karena udah mulai pikun yang tua, yang lansia ini, maka tanya lagi karena ada gangguan ingatan pada lansia yang mulai pikun ini. Yang ketiga adalah coba sesuaikan tuntutan sebagai caregiver dengan rutinitas hidup kita. Itu jadi mesti memang diatur. Kalau yang Alzheimer itu saya dengar dari DY, Ketua ALZI, Alzheimer Indonesia, dia mengatakan bahwa mereka melakukan rapat keluarga, karena keluarga besar, ada berapa kakak beradik, lalu kemudian satu orang yang serumah dengan ibu yang Alzheimer, itu mengatakan sebelumnya sudah mengadakan rapat keluarga untuk melihat apa yang bisa dibantu oleh si A, apa yang bisa dibantu oleh B, kalau dia di luar negeri atau di luar kota, apa yang dia bisa bantu, supaya si caregiver ini tidak merasa dia sendirian ini dalam urusan ini, padahal ini akan orang tua kita, misalnya seperti itu. Tapi kok aku ditinggal sendirian, lalu kemudian dan ini bagus banget kalau menurut saya yang dikatakan oleh DY itu, dia membuat logbook. Jadi hari ini plannya apa saja, mau ngapain aja, apakah dia mesti pergi dulu dan seterusnya, itu
Jadi disesuaikanlah tuntutan sebagai caregiver dengan rutinitas hidup sehari-hari. Nah, kenapa saya tulis belajar menerima bantuan? Ada banyak sekali di antara kita ini yang gengsi banget untuk menerima bantuan karena sudah bicara sebelumnya bahwa oh, it's my thing, itu aku yang ngurusin. Kamu mesti ini aja deh, apa namanya itu, rela ya, ibu atau bapak nih, aku yang ngurusin, aku yang bisa, aku yang tahu. Lalu kemudian ketika makin lama makin seru, maksudnya mundur, misalnya ini terutama pada mereka yang apa namanya itu Alzheimer ya, atau pikun berat itu tadi, itu makin lama bukankah makin mundur? Dan kalau makin mundur, mungkin keluarga kita melihat juga, waduh ini sih perlu dibantu, misalnya gitu. Tapi karena gengsi, jadi ada orang-orang yang gengsinya gede banget, nggak mau menerima bantuan, karena itu menunjukkan bahwa dia tidak kuat. Ya. Nah itu di situ dia harus belajar menerima bantuan. Bantuannya kadang-kadang berupa, Dek, misalnya, saya mau ini ya, saya kepengen pergi dulu sebentar ke supermarket atau ke toko atau gimana, saya ada perlu, boleh nggak kamu gantiin saya deh, ngurus mama atau ngurus papa gitu. Dan ini ada orang-orang yang enggak, saya bisa sendiri, jadi keteteran sendiri akibatnya ya. Jadi belajar menerima bantuan ini terkait dengan pribadi masing-masing. Selanjutnya, yang tidak boleh lupa itu adalah self-care. Karena orang yang stres berat itu biasanya careless about themselves. Jadi self-care ini perlu banget gitu buat kita-kita yang menjadi caregiver. Ambillah waktu untuk break. Nah, kalau masih bisa, misalnya orang tua atau anak yang bertubat perhatian khusus itu masih bisa dijak untuk misalnya jalan-jalan naik mobil, ini lagi COVID, jadi nggak berani bawa orang tua yang lansia dan sudah pikun itu pergi ke satu tempat, misalnya makan di luar, nggak usah. Tapi orang-orang yang kita urus itu pengen sekali juga sebetulnya ikut ketika kita ambil break. But harus betul-betul berpikir bahwa kalau ambil break, ya break itu misalnya ada yang bisa kita kasih tanggung jawab untuk mengurusi keluarga yang butuh perhatian khusus ini. Kedua, jangan lupa ya menjaga kesehatan, apalagi lagi pandemi ini, menjaga kesehatan, segala macam vitamin dimakan, tanya dokter dulu deh, segala vitamin dimakan, suplemen, lalu kemudian makan yang benar, tidak makan lemak terlalu banyak, protein seimbang, apa namanya itu, karbohidrat dan lemak seimbang dan sebagainya. Jadi jagalah kesehatan. Bila waktunya harus ke dokter kontrol, orang tua itu bisa nggak sekaligus bikin janji bahwa Anda juga ikut kontrol. Misalnya ini ke dokter gigi, misalnya seperti itu. Lalu jangan lupa olahraga. Olahraga bisa nggak usah sampai pergi ke gym dan sebagainya, tetapi sekedar jalan pagi 45 menit, 5 hari dalam seminggu, atau jalan-jalan sore, atau apa. Jadi itu perlu, olahraga itu sangat perlu buat tubuh kita. Ya. Nah ini penting, turut dalam support group. Nah saya itu belum ketemu dengan sebuah support group, artinya support group para caregiver. Kalau saya tidak salah, yang di lingkungan Alzheimer itu mereka punya support group ini. Jadi para caregiver itu bisa caregiver yang profesional, bisa juga caregiver keluarga, itu berkumpul, bertemu mungkin sekali dalam 3 minggu atau apa, dalam suatu hari Sabtu atau Minggu, berkumpul untuk saling curhat, saling mendengarkan, dan barangkali di dalam pertemuan itu bisa menyelesaikan masalah yang dialami masing-masing. Karena dengar dari si A, oh gitu toh caranya, misalnya. Oh caranya mandiin itu bagaimana, misalnya seperti itu. Oh ini gini buat yang sudah berhasil misalnya memandikan orang tuanya, misalnya seperti itu. Jadi turut dalam support group ini sangat baik
Dan saya merasa bahwa mungkin Ibu Dani dari HIMSI Jaya bisa mulai loh untuk bikin support group untuk caregiver, gitu loh, kira-kira, bukan? Support group caregiver online bisa, ya. Memang sekarang yang lebih baik online lah, dan ya mungkin bisa diatur untuk bikin seperti itu. Kalau misalnya juga susah dan rasanya kok sudah ini banget, mungkin harus konseling kepada entah psikolog, entah saya enggak tahu lagi itu. Ada juga yang konselingnya konseling agama, ya bisa juga. Jadi kalau di psikologi itu namanya pastoral counseling, dan pastoral counseling itu tidak hanya melulu untuk ketemu pastor, tapi pokoknya yang berdasarkan agama, ya. Jadi kepada tokoh agama yang kita percayai bisa membantu kita setidak-tidaknya menata hati kita sebagai caregiver. Relaksasi sangat perlu. Kalau ada grup yoga, ikut grup yoga. Kalau ada grup olahraga, sebagai contoh nih ada grup yang namanya senam osteoporosis, Bu Tina kan di sini nih, ikut di dalam senam osteoporosis. Banyak sekali dokter di situ, psikolog dan segala macam, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, bapak yang bekerja ikut di dalam senam osteoporosis ini, dan menurut saya sangat bermanfaat, bukan hanya untuk kesehatan pribadi, tetapi juga merasa senang karena ada teman. Jadi kadang-kadang caregiver yang sudah umur, seperti saya ini kan sudah umur ya, lansia, itu senang sekali kalau ketemu virtual juga oke, dengan orang-orang yang seusianya, bahkan juga lebih muda atau sebagainya, untuk kita membuat kita itu melihat ke dalam bahwa I'm not alone in this matter, dan dengan sambil senam, sambil ngobrol dan seterusnya, sangat menyenangkan. Jadi relaksasi itu bisa ikut senam, ikut yoga, relaksasi sendiri juga oke, meditasi, atau ya relaksasi aja sendiri bisa. Banyak buku mengenai relaksasi ini. Selanjutnya, oke, sebelum terima kasih, aku masih punya waktu nggak ya? Dani, saya masih punya waktu nggak? Silakan Mbak Yati, mungkin sekitar 5 menit lagi kali ya. Ya, oke. Pertanyaannya juga udah lumayan banyak. Ya, soalnya saya ada sebuah PowerPoint saya sendiri yang menurut saya itu bisa juga dipakai atau barangkali dalam webinar lain, yaitu how we communicate, bagaimana berkomunikasi di antara caregiver dengan orang yang kita urusi, entah anak, entah orang tua dan sebagainya. Karena tidak gampang berkomunikasi itu. Tanda-tanda stres pada caregiver itu antara lain susah berkomunikasi dengan yang diurusi. Karena mungkin juga kalau sudah pikun lalu kemudian males ngomong yang kita urusi itu, jadi kadang-kadang butuh waktu untuk bicara dengan baik dan bicara dengan hati dengan yang kita urusi ini. Ini yang mungkin lain kali kita bicara mengenai hal ini, karena perlu kalau menurut saya untuk para caregiver ini. Saya kira saya udah selesai, Bapak Moderator. Iya, baik. Kayaknya banyak pertanyaan kalau tak lihat nih. Betul. Ya di WA saya pun keluar pertanyaan soalnya. Jadi udah sampai sini dulu. Tapi kita bisa ngobrol sesudah ini. Ya. Terima kasih atas perhatian para peserta webinar ini. Bye-bye. Baik Mbak Yati, terima kasih banyak ya. Meskipun ini masih hari kerja gitu, tapi topiknya ini ternyata sangat menggugah gitu ya. Terutama untuk kita sebagai caregiver, baik pasangan, bagi pada anak maupun orang tua kita. Nah, mungkin saya akan awali pertanyaan dari saya dulu nih Mbak Yati. Kalau misalnya, kalau zaman dulu itu kan ada ungkapan banyak anak, banyak rezeki. Nah, mungkin saya melihatnya banyak rezekinya ini ketika misalnya orang tua sudah manula ya, sudah lansia, itu bisa banyak anak-anaknya yang bisa bergantian mengurusin gitu ya. Nah, tapi ketika zaman-zaman sekarang ini kan setelah keluarga berencana berhasil gitu ya,
jumlah anak itu dalam satu rumah itu paling hanya dua atau mungkin hanya satu. Nah, mereka ini pada akhirnya menjadi caregiver gitu ya untuk orang tuanya gitu. Nah, ada tips nggak Mbak Yati kalau misalnya dia ternyata cuma anak tunggal, terus kemudian atau dia hanya dua bersaudara, pasti kan emosi mereka ini juga pada saat menjadi caregiver bagi orang tuanya juga fluktuatif ya emosinya. Iya, Bagaimana Mbak Yati caranya untuk mengantisipasi hal ini? iya betul. Jadi kalau dulu ada yang kamu bilang dulu ya, banyak anak banyak rezeki. Sebetulnya itu banyak juga tidak disetujui oleh orang dulu, karena kalau dilihat rezekinya itu dikaitkan dengan pendapatan. Banyak anak, masa sih banyak anak banyak rezeki malah keluar pendapatannya gara-gara banyak anak banyak rezeki itu. Jadi sebetulnya dari zaman dulu juga ada yang nggak setuju dengan pendapat itu. Tapi lalu kemudian ada yang mengkaitkannya dengan adat, dengan budaya, dengan agama. Nah, mabok kan? Ya. Tapi kalau saya boleh kasih tips untuk mereka yang banyak anak, tentu mempunyai kelebihan. Dalam arti selalu kalau kita harus mengurus orang tua, terutama orang tua yang tidak bisa berdiri sendiri lagi atau masuk ke pikun dan sebagainya, harus ada pada banyak anak, harus ada konferensi, bukan pers, konferensi bersaudara. Ya, jadi bikin acara untuk membicarakan nih bagaimana mengurusi orang tua kita yang kita sayang ini. Kan tidak bisa kalau satu orang saja yang mengurusi ini, kan yang banyak anak loh ya. Lalu kemudian barangkali bisa diatur. Misalnya 1 bulan pertama itu si A misalnya yang ngurusin. Bulan kedua barangkali si B, dan ada bagus juga kalau misalnya orang tuanya mau itu dia pindah-pindah ke rumah anaknya, karena senang sekali punya cucu dan sebagainya ya. Tapi mengenai hal ini tetap harus dibicarakan bersama-sama. Oke, jadi ini tentang yang banyak anak. Sekarang yang sedikit anak, apakah memang sedikit rezekinya? Rezeki dalam arti ngurusin orang tua, ya kan? Kesempatan untuk mengurus orang tua itu mungkin kalau berdua itu ya agak susah. Tetap aja mesti dibicarakan bersama. Nah, bagaimana dengan orang tua anak tunggal? Anak tunggal, kalau di dalam budaya kita, ya kita ngurusin orang tua kita kan. Jadi walaupun anak tunggal, dia ngurusin orang tuanya. But there comes a time di mana dia capek yang ngurusin ini. Capek hati, capek segalanya lah gitu. Nah, mungkin pada saat itu bisa kita konsultasi dengan dokter kayak dengan apa, mesti mencari profesional, caregiver profesional. Atau satu lagi, dibawa ke rumah jompo. Walaupun itu rasanya sakit, tapi ini di Jakarta sudah banyak loh. Dan rumah jompo itu bukan cuma sekedar rumah jompo yang kita lihat di film-film Indonesia yang suka bikin orang susah aja terus ya. Tapi rumah jompo senior house, apalagi pokoknya yang hebat-hebat pun ada, tergantung pada kekuatan ekonomi kita. Itu loh, kalau aku bilang. Ya. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Yati ya untuk menjawab pertanyaan di awal ini. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak. Gimana caranya untuk mengatasi rasa sesal atau rasa bersalah setelah yang kita rawat atau kita cintai itu pergi? Nah, ini mungkin banyak ya yang dialami oleh kita semua di sini gitu, termasuk saya. Gimana ya Mbak Yati, kira-kira setelah beberapa tahun perasaan tersebut masih selalu jadi beban gitu? Iya, kalau banget bebannya, banget konsultasi. Iya kan? Karena itu berarti ada gangguan pada diri kita, gangguan at least stres berat. Rasa bersalah itu paling susah untuk diangkat. Betul. Walaupun misalnya sudah bicara dengan diri sendiri dari hati, mengatakan bahwa enggak juga lah, masa sih saya harus terus-terusan merasa bersalah. Rasanya saya sudah juga ikut di dalam mengurusi. Dan meninggal itu bukankah berarti dipanggil pulang oleh Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, dan berarti masih bisa juga kita meminta maaf
kepada nomor satu minta maaf kepada Allah karena Allah itu sudah kasih tahu bahwa anak itu sebaiknya ngurus orang tua, misalnya seperti itu. Dan saya yakin juga bahwa minta maaf kepada yang sudah tidak ada juga bisa kan, kalau itu bisa membuat hati kita lebih lega. Tapi intinya adalah tidak ada kesalahan besar pada anak yang orang tuanya udah meninggal, kecuali kalau memang dia neglect keluarganya. Kalau dia tidak urus keluarganya, dia buang keluarganya. Soalnya itu ada loh. Ada. Ya, betul. Ya. Oke. Oke. Ya, konsultasi. Ya, konsultasi ya. Ya, jadi paling kalau misal memang tadi ada si anak ini mungkin neglect terhadap orang tuanya, ya paling yang ada perasaan berat sekali ya setelah orang tuanya tersebut meninggal ya. Baik, Mbak Yati, ini kita pertanyaan berikutnya. Jadi dari materi yang tadi Mbak Yati sampaikan, bisa disimpulkan bahwa efek psikologis caregiver itu sangat ditentukan oleh berat ringannya kondisi yang dirawat, panjangnya waktu merawat, serta keikhlasan caregiver untuk mendampingi dan didukung oleh seluruh keluarga. Atau ada nggak hal yang paling utama berperan dalam hal ini? Nomor satu tentu apakah berat ringannya psikologis bebannya si caregiver. Nomor satu tentu itu menata hati sendiri dulu deh. Ya, setiap kali merasa bahwa aku mau pergi aja, misalnya seperti itu, lalu ingatlah bahwa jauh sebelumnya ini orang itu bukankah juga ada maknanya buat kita, yang mengurusi kita misalnya gitu. Itu hubungan misalnya suami istri, lalu kemudian istrinya itu kadang-kadang gitu. Lalu kemudian berpikirlah bagaimana dulu, bagaimana masa-masa yang lalu. Itu juga bisa dibangkitkan dan mempermudah caregiver ini terutama dalam keluarga sendiri. Buka album, lihat bagaimana waktu kecil itu, misalnya kepada mama buka, nih lihat nih kayak gini segala macam. Waktu itu gimana sih Ma perasaan mama misalnya waktu saya lahir. Lalu kemudian minta keluarga yang sudah pikun ini untuk menceritakan masa lalunya, dia paling seneng deh, percayalah. Walaupun orang tua saya meninggal dua-duanya sebelum mereka pikun, tapi dari pengalaman saya bercakap-cakap ya dengan beberapa klien, aduh katanya diajak nyanyi lagu-lagu yang dia senang misalnya, lalu kemudian main musik, ikut permainan misalnya seperti itu, walaupun sudah mundur misalnya kesukaannya dulu main Scrabble, ajak main Scrabble walaupun mungkin nggak beres. Jadi bangkitkan yang lalu-lalu yang membuat dia senang, jadi jangan yang membuat dia susah gitu. Saya kira masih bisa. Ini ada sebuah pertanyaan yang menarik buat saya. Bagaimana kalau pasangan kita itu sudah childish? Ya, jadi ya itu tanda-tanda pikun, childish itu. Ya, misalnya ada orang yang naik angkot dan sebagainya nggak mau bayar, satu. Yang kedua, jalan jauh-jauh, loh, aku ini sampai mana ya? Nggak bisa pulang. Kalau itu sudah Alzheimer gitu, demensia banget itu. Kalau yang banyak yang kemudian anak-anaknya mencari sampai 3 jam gitu kemana. Atau yang sudah Alzheimer ini bisa juga hilang, udah, karena dia pergi, lalu nggak tahu pulang dan nggak tahu dirinya siapa, ya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya pasangan ini, terutama pasangan sudah childish, mulai menunjukkan kepikunan, ya itu pikun, udah mulai pikun. Contohnya selalu bilang, saya nggak pernah dikasih makan tuh sama menantu saya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita tidak berpikir jauh, mungkin si anak itu akan marah kepada menantu, bukan? Akan marah kepada pasangannya, kok nggak dikasih makan orang tua saya, padahal makannya sampai 5 kali sehari. Bisa begitu kan? Jadi memang mulai childish, ya mulai pikun. Gitu. Iya, betul sekali itu, Bu. Nah, ini Mbak Yati,
Ada yang bertanya nih, kalau misalnya caregiver ini sebetulnya memang sudah mengakui ya bahwa dia sudah butuh bantuan dari profesional gitu caregivernya. Tapi si yang dirawat ini, ya katakanlah mungkin orang tua atau gimana gitu ya, cenderung tidak mau dirawat oleh orang lain selain dari si caregiver ini tadi gitu ya, mungkin anak-anaknya. Karena alasannya, oh nanti kalau yang profesional itu kurang telaten, kurang sabar gitu ya. Meski sudah berusaha diajak bicara dengan pelan dan memberikan pengertian, sebaiknya apa ya Bu yang bisa dilakukan supaya si caregivernya ini, karena dia udah merasa ada tanda-tanda kewalahan gitu kan, pasti dia harus membutuhkan bantuan profesional gitu. Tapi ternyata orang yang dirawat ini nih tidak mau gitu. Ada tipsnya nggak Bu? Ya, kalau menurut buku dan menurut percakapan dengan beberapa klien, orang yang dirawat itu walau bagaimanapun perlu masa adjustment dengan caregiver yang baru profesional misalnya gitu ya. Jadi perlu ada masa adjustment bersama-sama dengan caregiver keluarga ini. Jadi lama-lama mungkin yang diurus itu akan melihat, oh ya ini baik kok, bisa kok dia, dan tentu yang profesional ini harus juga diajak ngomong sama keluarga ini bahwa ibu saya itu sudah begini misalnya gitu. Kamu mesti sabar saja karena pikun itu kadang-kadang bukan cuma sekedar lupa ya atau menjadi childish, tapi juga muncul curiga yang berlebihan. Tidak hanya kepada orang lain tetapi juga kepada keluarga. Kalau sudah jadi Alzheimer itu bisa curiga gitu. Jadi butuh waktu benar ini untuk kalau ada yang profesional ini tadi. Ini juga diceritakan oleh teman saya yang terpaksa menaruh, maaf ngomongnya ya, membawa ibunya ke rumah jompo yang baik sebetulnya, rumah jompo, karena dia sendiri diberitahu oleh psikiaternya, jadi si yang ngurusin, bahwa ini kamu sudah nggak bisa lagi deh ngurusin orang tuamu harus diurus profesional yang mungkin tidak serumah di sini mungkin. Nah itu susah banget, rasa bersalah pada si anak ini luar biasa kalau dia mesti naruh orang tuanya, karena di dalam budaya kita kan nggak ada yang kayak gitu kan, kita ngurusin orang tua sampai selesai. Kalau di luar negeri memang bisa 18 tahun anak itu udah sendiri misalnya seperti itu ya enggak. Jadi butuh waktu banget untuk adjust, dan keluarga yang biasa ngurusin ini harus dalam tanda kutip ngajarin kepada yang profesional ini. Ngajarinnya bukan cuma ngajarin yang fisik, yang harus begini, harus begitu, bukan, tapi juga ngajarin kepada dia untuk menjaga hatinya, untuk sabar dan seterusnya. Ya. Baik. Ya, jadi harus banyak sabar ya kita ya sebagai caregiver yang memang sudah kewalahan, dan sabar itu tidak ada batas, itu benar juga ya. Jadi sabar begitu sampai titik terakhir kesabaran kita itu tadi. Oke. Baik, saya akan membuka pertanyaan untuk Bapak Ibu yang mau langsung silakan raise hand. Nanti saya akan lihat. Silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Masih ada yang mau pertanyakan? Kalau saya baca di sini aja ya, di chat ya, boleh ya? Ya. Boleh kan? Ya, silakan. Misalnya, sebentar. Efek psikologis caregiver sangat ditentukan oleh berat ringannya kondisi yang dirawat, panjangnya waktu, ya benar tadi sudah dibilang ya. Sudah. Atau apa yang paling utama berperan? Ini sudah disebut semua oleh Bu Gandina ya. Romana Renteria, ini psikolog juga nih kalau nggak salah aku loh ya. Bukan sebelum itu Bu Yati, kalau si caregiver sebenarnya mengakui butuh bantuan, tapi si orang yang dirawat tersebut tidak mau tidak sudah juga mau tadi dirawat. itu, Nah, ini udah ya. Oke. Sekarang mungkin saya aja bertanya dulu ya sebelum ini Mbak. Iya.
Nah, sekarang gini Mbak, kan kadang-kadang orang tua ya atau lansia yang memang sudah mengalami kemunduran gitu, kadang-kadang kita tuh berusaha untuk menjaga supaya dia tidak jatuh atau apa gitu ya. Cuman kan dia kadang-kadang sulit ya untuk dilarang gitu. Nah, untuk memberikan pengertian nih kepada orang tua yang mungkin dalam perawatan kita sebagai caregiver, kan tadi Mbak Yati dalam materi juga menyampaikan kadang-kadang ini juga bisa menjadikan stres bagi si caregiver ini sendiri ya. Ada tips nggak sih Mbak bagi si caregivernya ini untuk berkomunikasi? Karena tadi Mbak Yati di materi terakhir kan sempat menyampaikan komunikasi dengan si ininya ya, apa individunya yang memang perlu perawatan ini tadi gitu. Ada tips nggak untuk berkomunikasi? Apakah setelah si individu yang kita rawat ini tenang dulu, baru kita bisa masuk lagi, atau kita langsung masukin aja gitu ya, info-info apapun juga sampai kita akhirnya udah selesai, yang penting udah disampaikan gitu. Gimana Mbak kalau kayak gitu Mbak? Oke, saya setuju itu kalau dibilang satu kali misalnya disuruh, aduh, Mbak pakai walker gitu ya, jalan itu jangan sendiri. Enggak, saya masih bisa. Lalu kemudian jatuh. Biasanya orang kalau sudah jatuh itu ngerti. Jadi oke, saya pakai walker. Tapi ada banyak orang tua yang enggak apa-apa, udah jalan sendiri aja. Saya nggak mau ditolong. Saya masih bisa mandiri. Itu memang butuh waktu untuk ngomong yang seperti itu. Dan harus menjaga hati kita ini karena lama-lama kitanya marah. Ya enggak? Iya, betul. Mana sih nggak bisa diomongin ini untuk kebaikan dia sendiri, tapi kok dia nggak mau nurut misalnya kayak gitu ya. Dan kalau marah bagaimana? Kalau marah itu takes time, jangan di situ dulu, anak minum, kemudian nyebut, berdoa dan sebagainya supaya memberikan kesabaran pada diri kita. Kalau dilihat dia sudah oke dan dianya itu bisa kita alihkan dulu deh pikirannya, bukan ke arah yang tadi kita omongin. Jadi alihkan dulu lah, ajak ngobrol kayak atau apa. Kalau kelihatannya dia sudah oke, bisa ketawa-ketawa, baru lagi barangkali. Tadi waktu nggak pakai walker jatuh kan, enak nggak jatuh? Nggak enak kan? Nah nanti baru dia bilang, iya, tapi kamu kalau pakai walker kayaknya udah tua banget, misalnya. Jadi benar Anda bahwa sabarnya itu gak ada batas, benar. Dan kalau itu untuk mengatasi supaya sabar, supaya nggak marah segala, kita mesti punya waktu time out kitanya, menurunkan itu. Ya. Ya. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin saya akan menunggu sampai 3 pertanyaan terakhir ya nanti ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana menghadapi orang tua yang hipokondria? Hampir setiap 2 hari ini minta diantar ke UGD. Ya, hipokondria benar itu hipokondria benar, dan itu gangguan sudah, ya kan? Kalau hipokondria gangguan. Kalau misalnya seperti itu, barangkali mungkin kalau UGD-nya dan sebagainya itu yang mesti ngajak ngomong orang ini, bahwa kami ini kan ya bisa bilang caranya gimana nggak tahu, kami ini kan yang ahlinya, yang sudah melihat kondisi bapak atau ibu. Sebetulnya bapak dan ibu itu tidak ada sakit jantung, ini saya berdebar-debar melulu nih kayaknya mau mati dan seterusnya. Itu kan kalau hipokondria Anda benar, lihat puskesmas, langsung masuk puskesmas, cek dulu nih bagaimana tekanan darah, bagaimana gulanya dan sebagainya. Balik ke rumah, besok pagi jalan lagi, ngelihat lagi ada rumah sakit, mampir, ngecek lagi. Betul-betul hipokondria. Dan kalau hipokondria itu ya memang mesti ditangani oleh ahlinya juga itu. Cuman aku kasih contoh aja ya, pengalaman aku ketemu sama orang yang hipokondria tapi orangnya sangat pandai. Maka yang saya berikan, maaf sekali, abnormal psikologi buku. Suruh baca sendiri. Oh, saya itu hipokondria toh ya. Terus dia nggak hipokondria lagi. Tapi jarang ketemu yang kayak gini kan. Jadi intinya tuh hipokondria itu memang kita butuh kerjasama dengan entah rumah sakit favoritnya, entah UGD favoritnya dan sebagainya untuk kemudian memberitahu dia tidak ada apa-apa misalnya gitu.
Yang jelas pada waktu pertama kali itu tentu kan diperiksa semuanya, lalu dikasih lihat ke beliaunya itu nggak ada apa-apa, tapi tidak percaya biasanya kalau satu kali. Iya, betul. Datang lagi, ya kan? Iya, iya. Saya nggak bisa ngomong lain ya kecuali suapar. Oke, Mbak Yati, ini ada pertanyaan berikutnya. Beberapa klien lansia justru ingin tinggal di rumah jompo, tetapi tidak diizinkan oleh keluarganya. Karena keluarga merasa bersalah jika menuruti keinginan tersebut. Keluarga tidak mengurus sendiri, tapi memakai tenaga profesional yang tidak mendampingi dengan hati. Kemudian berakhir dengan lansia tersebut meninggal dalam keadaan depres. Nah, intervensinya bagaimana ya, Mbak, untuk mencegah hal-hal seperti ini? Iya. Kalau masih bisa diajak ngomong, ya, yang akan ditaruh di apapun namanya ya, rumah jompo, senior house atau segala macam. Kalau masih bisa diajak ngomong mengenai bagaimana sukarnya buat kita ini, kalau misalnya, karena pasti ganti-ganti terus itu caregiver profesionalnya, dicacat terus kan sama yang ini. Ya, betul. Belum lagi kitanya juga saking sayangnya sama orang tua, lalu kemudian diamati bener, wah kerjanya nggak pakai hati nih kalau kayak gini nanti. Tapi lama-lama kan nggak kuat ya. Lalu kemudian sesudah dibicarakan beramai-ramai bersama, lalu kemudian ya sudah kita taruh di senior house atau apapun namanya. Nah mungkin yang jompo ini, nenek atau kakek ini, kita bawa lihat tempat itu dan carikan tempat yang memang buat dia cocok lah, taruhlah seperti itu. Di awal-awal pasti dia akan merasa tidak senang. Tapi lama-lama orang tua itu senang banget kalau ada orang lain. Kalau ada teman seumur bisa diajak ngomong, bisa diajak dan sebagainya. Nah, yang susah sebetulnya adalah menghilangkan guilt feelings pada caregiver keluarga. Itu dibawa sampai kapan juga yang aku cerita tadi itu, rasa bersalah terus-terusan. Tapi harus ingat bahwa keputusan itu adalah karena kita sendiri tak mampu untuk mengurusi ibu atau ayah dengan baik. Ya kan? Susah memang, tapi kalau sudah sampai guilt feeling yang berat, dibawa ke Budani. Ini justru yang pengen masuk rumah jompo tuh lansianya, Mbak. Justru lansianya ya. Iya, ya. Oh, kalau justru lansianya itu banyak tuh ya. Iya. Justru nggak mau ke rumah jompo atau tidak mau pergi. Dia yang mau, Mbak. Yang pengen. Justru dia maunya. Dia yang mau, keluarga juga mampu bayar, tapi tidak memberi izin karena merasa, aduh nanti orang bilang apa ya kalau orang tua saya di rumah jompo gitu loh. Betul. Sampai menderita karena dia dibully juga sama caretaker pembantu yang mengurus gitu ya. Iya. Jadi nggak percaya, kalau ngadu nggak percaya anaknya, lama-lama depres sampai saat terakhirnya adalah seperti itu. Iya. Jadi yang nggak intervensikan keluarga. Jadi yang nggak mau dibawa ke rumah jompo itu si yang keluarganya kan. Iya. Ada satu lagi yang hampir sama, yang jompo ini merasa masih kuat padahal enggak, tidak mau meninggalkan rumahnya sedangkan dia tinggal sendirian, nggak ada orang lain. Nggak mau anaknya ikut di dalam rumah itu juga masalah kan? Iya. Karena dia nggak mau gitu. Nah itu lagi-lagi ini juga terkait dengan budaya dan sebagainya. Jadi kalau di sekitar rumah atau keluarga dan sebagainya tuh disuruh dia karena depresi. Iya, tolong lihat nih ibu saya misalnya atau bapak. Bagaimana saya tuh berat banget ngurusinnya karena saya mesti apalagi kalau dua-duanya suami istri nih. Oh itu tambah berat lagi kan. Mereka nggak mau pisah, lalu kemudian mereka nggak mau tinggal di tempat lain. Dan iya betul sampai bisa depresi misalnya kayak gitu. Nggak ada lain, mungkin butuh orang lain yang cukup dekat dengan keluarga ini untuk mengajak bicara yang jomponya dan yang ngurusinnya supaya sama-sama mau ngomong apa sih aku ikhlas atau apa untuk membawa ke rumah jompo atau kemana lah gitu. Iya. Supaya jangan sampai yang
sakit ini lalu kemudian meninggal dengan depresi. Lalu kemudian si caregiver-nya juga menjadi depresi. Iya, iya, betul. Dan itu butuh waktu lagi nanti buat si caregiver-nya ini ya, untuk bisa menata hatinya kembali gitu ya, Mbak Yati ya. Tapi ini benar-benar semuanya itu adalah calon-calon kliennya Mbak Dani. Baik Mbak Dani, kayaknya ini ditunggu segera nih. Spesialis lansia. Iya. Iya, betul sekali Mbak. Iya. Ini kalau nggak salah sudah masuk dalam salah satu program. Ya, alhamdulillah kalau sudah ada programnya ya. Iya. Oke, para materi pada sore hari ini teruntuk saya juga sebetulnya gitu ya, sebagai caregiver, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Mbak Yati untuk yang akan satu kalimat yang akan saya sampaikan adalah setelah menerima materi dari Mbak Yati ini tidak ada lagi kata kok gitu ya, tetapi diubah menjadi betapa memalukannya saya yang tidak bisa memahami.